Kenapa banyak orang memilih trading emas ya? Ya karena yang pertama, emas itu kan sudah kita kenal juga secara umum bahwa emas itu adalah aset safe haven. Jadi sebagai aset penahan inflasi juga. Sebenarnya gini, kalau kita mau masuk ke dalam dunia trading, itu kita harus punya pengetahuan dulu sebelumnya. Kita harus belajar dulu karakternya emas seperti apa, ya kan? Terus perhitungannya seperti apa, analisanya seperti apa. Karena trading emas ini banyak faktor yang mempengaruhi. Ya contohnya geopolitik. Nah, terus juga kita bisa juga dengan mencoba itu di biasanya kita ada akun demo ya. Di akun demo itu jadi pakai uang virtual yang bukan uang beneran. Nah itu gunanya nanti kita untuk bagaimana kita caranya memanage uang tersebut. Yang seperti tadi saya bilang, target yang kita mau dapat berapa, lalu kalau sampai ada resikonya itu batasnya di berapa. Selamat sore pemirsa channel Bung Samhudi. Pada sore ini saya ditemani oleh Ibu Mbak Rina dan juga kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Richard dari komunitas Max Warrior. Nah, kita ingin mengetahui lebih dalam, paling tidak secara garis besarnya, untuk kalau kita melakukan perdagangan komoditas emas, dan ini juga kan sekarang lagi ramai ya di masyarakat itu untuk trading emas. Kira-kira kenapa nih Pak Richard untuk kita melakukan ini? Iya, kenapa banyak orang memilih trading emas ya? Ya karena yang pertama, emas itu kan sudah kita kenal juga secara umum bahwa emas itu adalah aset safe haven. Jadi sebagai aset penahan inflasi juga. Nah, di samping itu juga untuk pergerakan harga emas itu setiap harinya cukup fluktuatif ya. Jadi banyak peluang yang tercipta dari pergerakan harga emas tersebut. Jadi cukup menariknya di situ ya. Ya. Nah, kalau kita mau ikut melakukan trading ini Pak Richard, kira-kira caranya tuh bagaimana sih? Sebenarnya gini, kalau kita mau masuk ke dalam dunia trading, itu kita harus punya pengetahuan dulu sebelumnya. Kita harus belajar dulu karakternya emas seperti apa, ya kan? Terus perhitungannya seperti apa, analisanya seperti apa. Karena trading emas ini banyak faktor yang mempengaruhi. Ya contohnya geopolitik, ya kan. Terus kondisi inflasi negara maju ya, kayak seperti Amerika. Nah itu sangat mempengaruhi pergerakan emas tersebut. Oke, terus kira-kira berapa modal ideal untuk kita mulai trading gold, Pak? Nah sebenarnya gini ya Bu, kalau saya ditanya berapa modal ideal, itu saya mau kembalikan lagi berapa profit yang Ibu mau dapatkan. Karena nanti akan ada perhitungannya tersendiri untuk berapa yang modal yang harus disiapkan. Ya contohnya kira-kira untuk selevel Bu Rina nih, saya tanya lagi nih, apakah 1 bulan itu angka 5 juta cukup? Kurang sih. 10 juta? Kurang juga. Ya kira-kira angka berapa yang bisa mencukupi kebutuhan Ibu dalam sebulan? Oh gitu. Kalau misalkan saya invest 100 gitu, kira-kira bisa berapa persen per bulannya, Pak? Kalau untuk prosentase itu sebenarnya tidak ada angka pasti ya Bu. Cuman begini, kalau kita mau perhitungan kasar aja, target Ibu berapa dalam sebulan? Misalkan Ibu mau kasih targetnya dalam sebulan itu mau di 10%, 20%. Nah nanti target lossnya Ibu nih, loss itu maksudnya pengertiannya gini Bu Rina. Kalau Bu Rina usaha ya, misalkan bikin kedai kopi lah kayak begini, itu kan pasti ada biaya untuk beli atau sewa tempat, kemudian ada biaya untuk dekor.
Kalau untuk biaya beli atau sewa tempat itu, kalau sampai usaha ibu kenapa-napa, itu masih bisa di take over kan ya. Tapi kalau untuk dekor itu bisa balik nggak gitu? Ya, jadi Bisa balik. ya tetap kita bicara bisnis pasti ada resiko, ya kan. Nah kira-kira nanti resikonya itu yang ibu mau ambil resikonya itu berapa persen? Seperti itu. Nah ini kita bicara nanti masuknya ke namanya trading plan ya. Jadi dari ibu inginkan misalkan saya mempersiapkan resikonya sekian persen, nanti profit yang mau didapat ini sekian persen. Jadi profit yang didapat itu juga bukan angka pasti, hanya patokan aja. Patokan aja berarti. Patokan aja, karena kan namanya kita trading terus harga fluktuatif, kondisi juga belum tentu ada jaminan, istilahnya tidak ada kepastian. Kalau Ibu Rina mau terjun di dunia trading, satu-satunya kepastian itu adalah ya ketidakpastiannya itu. Tuh. Jadi sebenarnya bisnis ini sangat beresiko. Namun bagaimana caranya kita bisa membatasi atau kita mengelola resikonya itu. Ya kan? Contohnya misalkan resiko 20%. Ya bagaimana caranya supaya angka 20% ini tidak ter-achieve gitu kan. Tapi resiko pasti adalah dari angka 1 sampai tadi misalkan batas 20%, dari angka 1 sampai 19% itu kemungkinan pasti ada. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang waktu di awal, yang kita butuhin apa? Ya kita butuh belajar dulu, kita butuh knowledge dulu, ya kan? Seperti itu. Nah, terus kira-kira ini yang kalau kita mau memulai trading ini seperti apa sih Pak? Untuk yang pemula ini? Untuk pemula ya, biasanya selain awal kita kasih edukasi dulu untuk masalah seperti ekonomi makro, ya kan. Terus bagaimana kita melihat namanya harga. Nah, terus juga kita bisa juga dengan mencoba nanti. Mencoba itu biasanya kita ada akun demo ya. Di akun demo itu jadi pakai uang virtual yang bukan uang beneran. Nah, itu gunanya nanti kita untuk bagaimana kita caranya memanage uang tersebut. Yang seperti tadi saya bilang, target yang kita mau dapat berapa, lalu kalau sampai ada resikonya itu batasnya di berapa. Nah, itu gunanya sebenarnya demo akun. Tapi kebanyakan kan orang melihat demo akun, yang penting gua buy atau sell, yang penting nanti lihat profitnya berapa. Nah, itu yang bisa gua pamer ke orang kan gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi sebenarnya gunanya demo akun itu melatih kita untuk memanage uang tersebut. Termasuk yang Pak Richard bilang tadi itu ya, artinya pergerakan emas tadi itu seperti apa yang geopolitik? Ya, termasuk seperti itu. Karena kan setiap minggu itu akan ada namanya rilis data dari kalender ekonomi ya. Jadi sudah terjadwal, sudah terschedule. Misalkan dari Amerika nanti ada pengumuman inflasi, ada pengumuman suku bunga, ya kan. Terus ada pengumuman tentang ketenaga kerjaan. Nah itu biasanya sudah terjadwal. Nah tadi kalau yang Mas Syam bilang geopolitik, itu sebenarnya disebutnya apa ya? Kalau saya bilang itu market mover, jadi penggerak market, tapi yang tidak terjadwal, yang tidak ada di dalam kalender ekonomi. Nah itu sebenarnya yang sangat berbahaya itu. Jadi itu yang tetap harus kita jaga ya. Tetap kita jaga. Berarti itu bisa, kalau kita melakukan demo tadi Pak Richard, kita apakah bisa didampingin sama pihak perusahaan kita? Jadi ini seperti apa gitu? Iya betul. Jadi berikan nasihat-nasihat ini, ya. Sehingga kita sebagai trading, begitu kita udah klik yakin untuk bisa dilepas, baru kita melakukan invest seperti itu ya. Betul. Jadi biasanya kalau kita masuk ke dalam suatu perusahaan pialang, itu biasanya ada konsultannya lah, ya kan, yang nanti akan memandu
Di saat itu kita mulai buka akun demo ya kan, terus kita belajar, terus bagaimana kita memantau situasi ekonomi makro, memantau geopolitik global ya kan. Itu nanti biasanya akan dipandu. Nah, nanti dari situ kalau sekiranya kita sudah memahami ya kan konsepnya seperti apa, terus untuk pemakaian akun demonya seperti apa ya, itu baru nanti kita diarahkan untuk benar-benar memakai uang yang real. Ya, dan itu pun uang real itu disarankan juga kita pakai uang dingin istilahnya. Jadi bukan uang yang untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi memang uang yang ada berlebihan ya. Konteksnya bukan berlebihan juga sih Mas. Artinya gini, di saat Mas yang ada niat untuk melakukan usaha ya kan, atau kita mau melakukan suatu bisnis, itu kan banyak pilihan. Banyak pilihan, mulai dari yang konvensional, misalkan seperti kedai kopi ya kan, buka usaha kuliner. Nah, kalau dari yang bisnis online-nya istilahnya, itu kan ada kayak e-commerce. Nah, salah satunya ya bisnis trading. Nah, ya. Terakhir Pak Richard, untuk saran Pak Richard terhadap trading pemula ini seperti apa sih agar tidak, ya paling tidak bisa memanage keuangannya tadi itu. Oke, kalau untuk saran saya sih pada saat kita ingin masuk ke dalam bisnis trading ini, ya tadi yang pertama yang pasti kita harus mempelajari dulu. Ya kan, mempelajari dulu, terus kita juga mempersiapkan dana kita. Nah, yang ketiga, kita juga harus memilih perusahaan-perusahaan pialang yang sudah legal. Seperti itu. Nah, ini tadi ada perusahaan yang legal, berarti ada yang tidak legal ya? Iya. Itu mengetahui yang legal nih seperti apa sih Pak? Nah, kalau untuk di Indonesia, semua perusahaan pialang itu ada badan pengawasnya. Nah, itu namanya badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi, disingkat Bapepti. Nah, Bapepti ini ada di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, jadi kalau kita mau ngecek suatu pialang itu legal atau tidak, kita bisa masuk ke websitenya Bapepti. Dari Kementerian Perdagangan ya? Iya, di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Cuman ini adalah badan yang mengawasi perusahaan-perusahaan pialang atau pelaku-pelaku bisnis pialang berjangka lah. Jadi yang perdagangan berjangka, Mas. Jadi yang legal dan tidak legal itu ada daftarnya di websitenya Bapepti. Iya, jadi kita bisa ngecek legalitasnya ada atau tidak di situ. Terus perusahaan ini masih aktif atau dia izinnya sudah tidak aktif. Nah, itu ada semua di situ. Ada semua. Termasuk secara personal orangnya yang menjadi konsultannya di situ, itu pun terdaftar di website tersebut. Jadi supaya yang tidak tertipu seperti yang selama ini banyak ya, betul. Duit kita tiba-tiba habis, tidak bisa. Betul. Istilahnya begitu kita profit nggak bisa ditarik, dibawa kabur ya. Ya, istilahnya kita sebagai klien pun itu punya punya kekuatan hukum lah. Jadi tidak dilepas begitu aja gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu ada ketidaksepahaman, itu ada lembaga yang akan menyelesaikannya gitu. Jadi resmi ya. Iya, kalau yang legal seperti itu. Jadi kita sebaiknya berdagang, melakukan ini di tempat yang resmi, yang legal. Yang legal. Iya. Agar juga keamanan keuangan kita dan ketenangan kita juga. Iya, untuk kenyamanan dan keamanan transaksi kita lah. Iya. Ya, baik Pak Richard. Saya rasa sudah cukup ya. Mungkin nanti juga yang ingin berdagang silahkan menghubungi pialang-pialang resmi atau masuk ke websitenya Bapepti yang ada di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, di situ bisa kita lihat pialang-pialang apa sih. Jadi kalau kita ditawarkan pialang, kita bisa lihat di sana ya, track recordnya juga. Ini masih izinnya masih berlaku atau tidak.
Nah itu bisa dilihat semua di sana. Jadi untuk tenang. Ya, atau juga kalau mungkin ada yang mau belajar atau mau perlu apa untuk edukasi, itu bisa melalui komunitas kami juga. Jadi bisa melalui komunitas Max Warrior ya. Iya. Jadi sangat terbuka sekali ya bagi pemula-pemula. Betul. Jadi semacam literasi ya. Betul. Literasi. Oke. Makasih Pak Richard informasinya. Mudah-mudahan nanti juga banyak yang bergabung di Max Warrior untuk ya mudah-mudahan nanti mereka jadi trader-trader yang handal ya. Ya, silakan. Kami selalu terbuka kok. Baik. Terima kasih, Warisan. Terima kasih. Ya, terima kasih.